Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Extraction 2 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang kelanjutan dari film Extraction dengan cerita yang lebih menegangkan, di mana Tyler Rake yang selamat dari kematiannya akibat memiliki item immortal, ia pun memutuskan untuk pensiun. Akan tetapi setelah sekian lama, ia pun kembali membrutal karena menerima misi dari orang yang penting. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan aksi penyelamatan kepada Tyler Rake yang ditemukan di tepi sungai dengan keadaan sekarat di Vrindavan. Tyler langsung dibawa ke suatu tempat untuk melakukan penanganan lebih lanjut karena kondisi Tyler sangat kritis. Selama masa perawatan, Tyler dijaga oleh Nick dan Yas. Melihat kondisi Tyler yang sangat kritis, mereka berdua sepertinya sudah pasrah karena seharusnya manusia biasa tidak akan bisa bertahan dari kondisi itu. Namun hal itu tidak berlaku kepada Tyler karena ia bukanlah manusia sembarang manusia. Setelah sekian lama, Tyler pun sadar dari komanya, lalu berterima kasih kepada Nick karena telah merawatnya saat masa-masa kritis dan tidak membiarkan ia mati. Sins berpindah ke Georgia, tepatnya di rumah ketua gangster yang bernama Surab. Rupanya ia sedang memberi makan hewan-hewan ternaknya. Saat itu, tangan kanan Surab yang bernama Udil datang memberi informasi tentang hukuman adiknya yang pertama menjadi 10 tahun. Di mana penyebab adiknya bernama David telah dihukum karena melakukan tindakan kriminal yang sangat kejam. Setelah mendengar kabar tersebut, Surab mengundang gubernur setempat yang sudah ia sogok sebelumnya, lalu mengungkapkan isi hatinya karena Pak Gubernur telah mengizinkan tambahan hukuman kepada David. Saking kesalnya, Surab tanpa basa-basi langsung menghabisi Pak Gubernur beserta ajudannya yang berada di tempat itu. Akan tetapi di dalam penjara rupanya David tidak sendirian, melainkan dia juga menyelundupkan istri dan anaknya ke dalam sel itu. Sang istri bernama Keto telah muak dengan tingkah laku David karena sebagai ayah ia harusnya tidak melibatkan anak-anaknya ke dalam penjara. Akan tetapi anak mereka yang bernama Sandro telah didoktrin sejak kecil agar setia kepada geng Nakazi dan menurut perkataan ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Tyler keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas langsung mengantar Tyler ke sebuah rumah yang berada di Austria. Rupanya rumah itu sebuah hadiah dari Nick dan Yas untuk menghabiskan masa pensiun Tyler di rumah ini. Apalagi Tyler tidak memiliki niat untuk membrutal setelah lama koma di rumah sakit. Enjoy retirement. Setelah itu, Tyler mulai menata rumahnya. Walaupun ia belum bisa melupakan mendiang anaknya, namun ia tetap melakukan kegiatan positif di kawasan rumah. Namun keesokan harinya, Tyler telah kedatangan seseorang pria santuy, di mana pria itu telah memberikan sebuah misi kepada Tyler dengan bayaran yang cukup besar. Tetapi ternyata pria santuy ini diutus oleh Mia, mantan istri Tyler, di mana misi ini berhubungan dengan Keto, adik dari Mia. Yang mana Tyler harus menyelamatkan Keto beserta anaknya dari penjara dan pria itu memberikan informasi bahwa geng Nagashi yang akan Tyler lawan. Geng itu adalah kelompok yang sangat berkuasa di Georgia. Jika ada yang menghalangi mereka, orang tersebut akan dihabiskan tanpa sisa. Oleh sebab itu, Tyler harus menyelinap ke dalam penjara secara diam-diam agar berhasil menyelamatkan Keto. Time you saw him, he and his brother Zurab were pushing dime bags. When they were kids, they fled. But in Armenia, they faced a new... Pria itu pun memberikan Tyler waktu 6 minggu untuk persiapan. Tyler pun langsung menghubungi Nick untuk memberitahu bahwa ia tidak jadi pensiun. Karena di balik misi ini ada hal yang penting yang harus ia selesaikan.
Setelah menghubungi Nick, Taylor langsung melakukan pemanasan agar otot-otot dan tubuhnya kembali pulih seperti dulu. Singkat cerita, akhirnya misi mulai dilaksanakan. Dengan Taylor akan masuk ke dalam penjara sendirian, lalu Nick dan Yas akan berjaga di tempat lain. Di sana, Taylor dengan santainya masuk ke dalam penjara dan dibantu oleh penjaga penjara yang sudah disogok oleh Taylor. Awalnya, perjalanan Taylor sangat lancar hingga ketemu dengan Keto. Tetapi saat mereka dalam perjalanan menuju luar penjara, boneka yang dibawa oleh anak Keto terjatuh yang membuat para napi itu curiga bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam penjara. Akibatnya, Taylor harus menjalankan rencana lain untuk membrutal di dalam penjara, karena ia pasti akan dihalangi oleh para napi dan penjaga penjara. Setelah berhasil menghindar dari orang di penjara, Taylor langsung mendengar instruksi dari Yas yang sudah mengetahui jalan keluar melalui ventilasi kecil. Namun, saat mereka ingin keluar, tiba-tiba setelah dihalang oleh David, situasi menjadi rumit karena waktu mereka terbuang dengan sia-sia. Alhasil, Nick pun membawa anak-anak terlebih dahulu, sedangkan Taylor telah terjebak dari kerumunan para napi yang sedang mengamuk. Setelah berhasil keluar dari amukan massa, Yas dan Nick sudah mempersiapkan sebuah mobil untuk kabur dari penjara. Namun, Zurab sudah mengetahui kejadian di penjara dan langsung memanggil pasukannya untuk menangkap Taylor. Di mana aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Taylor harus membagi tugas kepada Nick dan Yas. Setelah sampai di sebuah stasiun, Nick memimpin jalan menuju kereta api sedangkan Yas berusaha untuk menghalang musuh dari belakang. Di dalam kereta, Taylor berserta Nick dan Yas berpencar untuk menghabisi para musuh yang ternyata masih mengejar mereka. Selain itu, para musuh ternyata berhasil menyusup ke dalam kereta. Nick pun langsung saja menghajar para musuh dan disusul oleh Taylor yang membantu Nick karena Nick sempat tertusuk oleh musuhnya. Setelah menghadapi para musuh, ternyata kereta itu tidak dapat direm sehingga mereka harus memutus gerbong agar terhindar dari tabrakan hebat. Pada akhirnya mereka semua berhasil selamat dari tabrakan itu. Namun Sandro tiba-tiba menanyakan ayahnya kepada Taylor. Karena ia masih berpikir bahwa David ayah yang baik, sepertinya Sandro telah berhasil diguna-guna oleh geng Zurab agar suatu saat ada yang meneruskan geng tersebut. Did you kill him? Di waktu yang sama, Zurab menemui anggota geng lainnya untuk membicarakan Taylor. Menurut anggotanya, kekacauan ini dibuat oleh geng yang lain, namun Zurab tidak berpikir demikian. Setelah itu, Zurab pergi menemui jasad adiknya yaitu David, di mana ia mengingat kembali masa kecilnya semasih bersama David dan saat itu ayah mereka memberitahu Zurab bahwa bagaimanapun masalahnya, Zurab harus membela adiknya sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, Taylor bersama yang lainnya telah berada di dalam pesawat menuju ke Austria. Di sini Nick baru mengetahui bahwa Taylor adalah mantan kakak iparnya Keto. Sementara Sandro meminjam handphone Yas untuk menghubungi pamannya yaitu Zurab untuk menanyakan tentang ayahnya yang ingin menghabisi keluarganya sendiri. Namun Zurab pun berbohong dengan mengucapkan sebaliknya dan bodohnya Sandro percaya kepada perkataan Zurab sekaligus membocorkan tentang lokasi yang akan mereka tempati. Sandro, دیدی خانیشین زبانم دا کردم خواهیدی من باشه نبینیم صد میدی خط که خیلی.
Tak lama kemudian, mereka pun sampai di Austria sambil menunggu pembuatan paspor Kato beserta anaknya. Di tempat itu, Sandro lagi-lagi memprovokasi Taylor karena ia belum terima bahwa sang ayah telah dihabiskan. Taylor pun mencoba menyadari Sandro bahwa Surap beserta gengnya adalah orang yang jahat. Akan tetapi, Sandro tetap ngeyel membela ayahnya yang tidak seperti Taylor yang telah meninggalkan keluarganya sendiri. Mendengar itu, Taylor pun sedikit sadar karena Sandro adalah teman main anaknya. Namun tiba-tiba keadaan itu berubah saat anak Taylor telah meninggal. Tiba-tiba Sandro pun minta maaf kepada Taylor atas perkataannya, sekaligus memberitahu bahwa pasukan Surap telah menuju ke kediamannya karena Sandro telah membocorkan informasinya. That's okay. No. Melihat itu, Taylor langsung melakukan persiapan bersama yang lainnya karena para anak buah Surap telah mengepung tempat itu. Use the armored cars to punch through. Saat Taylor sedang mengevakuasi Sandro, ia pun malah keluar dari mobil lalu mencari Surap. Di sana, Yas pun mencoba untuk mengejar Sandro dan membujuk untuk kembali. Akan tetapi, bocah itu berlari dan mencari pamannya. Sehingga baku tembak pun terjadi antara Yas dengan Surap. Sandro, nu greșește, mă. Di sisi lain, Taylor yang melindungi Kato dan anaknya, di mana ia menghabisi anak buah Surap satu persatu. Setelah itu, Taylor langsung mengendarai mobil menuju tempat yang aman sekaligus membantu Yas dan Nick yang sudah kehabisan tenaga karena anak buah Surap memiliki senjata mematikan. Setelah berkumpul, mereka bertiga melakukan rencana lain yaitu masuk ke dalam gedung dan memancing anak buah Surap agar masuk ke dalam gedung yang telah mereka pasang bom. Sedangkan Taylor harus berusaha mengamankan Kato dari para gangster. Akibat luka yang belum sembuh, Nick pun kehabisan tenaga dan hampir jatuh dari lantai 50. Melihat itu, Taylor tanpa basa-basi langsung menyelamatkan Nick. Tiba-tiba di sana muncullah Surap dan menembak tangan Taylor. Good. Nick pun langsung sadar dan menembak kaca yang diinjak oleh Surap. Dan Nick menuju ke dalam gedung. Saat itu Taylor dan Surap telah duel tembak-tembakan dan saling membrutal. Surap yang telah jatuh ke bawah kemudian bangkit lagi menuju ke lantai atas untuk menggagalkan rencana kabur Taylor. Tapi saat Nick masuk ke dalam helikopter, sialnya ia tertembak oleh Surap dan helikopter melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di rumah Taylor kecuali Nick yang sedang berduka atas kematian saudaranya. Tak berselang lama, Mia telah sampai di rumah tersebut untuk menjemput Kato. Di dalam rumah, Taylor pun meminta maaf kepada Mia atas perbuatannya yang telah meninggalkan Mia dan anaknya. Why didn't you stay? Because I was deployed. Tyler, why didn't you? Setelah itu, Taylor telah mendapatkan telepon dari Surap untuk melakukan negosiasi dengannya. Ia akan membawa Sandro ke sebuah gereja. Tanpa membuang waktu, Taylor mengeluarkan pusakanya untuk berperan dengan Sandro dan ia berpesan kepada Nick untuk menjaga Mia dan yang lainnya. Setibanya di markas Surap, Taylor langsung menghancurkan mobil dan pesawat milik Surap. Ia juga membrutal menghabisi pasukan Surap satu persatu. Sampailah Taylor di dalam gereja untuk mencari Surap. Tapi gereja itu tidak terlihat seperti biasanya. Di sana Taylor melihat Sandro yang telah disandra dan Surap sengaja menggunakan rompi bom kepada Sandro. Kemudian Surap menyuruh Taylor untuk memberikan senjatanya kepada Sandro untuk membunuhnya. Dengan kondisi sekarat, Taylor pun telah pasrah karena Sandro menodongkan senjata ke hadapan Taylor. Karena Sandro tidak mau Surap ingin melakukannya sendiri. Tetapi untungnya Nick datang tepat waktu. Melihat itu, Surap pun mengancam akan membunuh Sandro. Tetapi Nick pun mengalah untuk meletakkan senjatanya di lantai. Saat Surap mulai lengah, Sandro berhasil melepaskan diri.
Itu menjadi kesempatan bagi Taylor dan Nick untuk menghajar Surap. Saat Taylor membrutal, Sandro diam-diam melepaskan rompi bomnya dan menolong Nick yang sekarat. Di sisi lain, Taylor berhasil menghabisi Surap walaupun hampir kehabisan darah. Tak berserang lama, polisi pun datang. Taylor dan Nick pun hanya bisa pasrah ditangkap Pak Polisi. Namun, berselang beberapa hari, Mia datang mengunjungi Taylor tentang Keto dan anak-anaknya. Taylor pun menyuruh Mia untuk mengambil uang di rumahnya agar diberikan kepada Keto beserta anaknya. Di akhir film, Taylor dibawa ke satu tempat rahasia untuk bertemu seseorang, di mana pria itu adalah orang yang tidak asing bagi Taylor dan orang itu ingin membebaskan Taylor dan juga Nick jika mereka bersedia menjalankan misi rahasia kembali, dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Extraction 2. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya yang Mimin sampaikan. Berikan komen dan like jika kalian menyukai video ini. Thank you for menonton. Sampai jumpa di konten Request Film berikutnya.